Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini ulun akan membacakan tentang tanda-tanda su'ul khotimah, mati yang tidak baik. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana maklum, mati itu pasti bagi setiap makhluk yang bernyawa. Di antara makhluk yang bernyawa itu adalah manusia. Di antara manusia itu adalah kita-kita. Dari apa yang akan ulun bacakan, bagi kita adalah berusaha. Jangan sampai akhir dari hidup kita ini dalam keadaan su'ul khotimah, mengambil pelajaran dari penyebab, dari berbagai sebab atau penyebab yang mengakibatkan mati dalam keadaan tidak baik. Bapak Ibu yang berbahagia, disebutkan pada dasarnya su'ul khotimah itu banyak tanda-tandanya. Di antaranya murka dan menentang ketetapan Allah. Yang kedua, merasa aman dari murka Allah. Berikutnya bersifat munafik, riya, dan juga senang mendapat pujian. Nah, kemudian tanda-tanda mati su'ul khotimah ini terbagi. Ada yang sebelum kematian, sebelum mati, menjelang akan mati sudah kelihatan tanda-tandanya. Atau juga di saat dimandikan kelihatan tanda-tanda su'ul khotimahnya. Atau juga di saat dikuburkan. Nah, sudah kita lihat di saat sebelum mati. Di antaranya adalah kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, beliau juga dari Abdul Aziz bin Abu Ruwad, aku menghadiri seorang lelaki yang menghadapi sakaratul maut dan ditalkinkan dan diajarkan kalimat syahadat. Beliau menghadiri orang yang akan meninggal. Orang yang akan meninggal sudah diajari, ditalkinkan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Nah, lalu dibimbinglah la ilaha illallah misalnya. Nah, tetapi sayangnya orang yang akan meninggal yang diajari tadi justru ucapannya bukan ucapan sebagaimana yang diajari tadi. Tidak sedikit cerita tidak, jawabannya malah tidak. Ini bahaya nih, ini bahaya. Gitu. Padahal matinya bukan sendirian. Artinya bukan lagi sedang berbaring sendirian lalu mati sendiri, enggak. Ada orang yang menyaksikan. Ada orang yang berusaha mengingatkan
tapi reaksi atau sambutan yang bersangkutan itu justru ia mati dalam keadaan kafir karena perkataannya. Nah, lalu lagi ditanya, periwayat kisah ini bertanya, aku bertanya tentang jati dirinya, orang ini siapa gitu. Kok tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini pelajarannya kita adalah seorang pecandu minuman keras. Nah, adalah seorang pecandu minuman keras. Nah, karena sudah berusaha tahu kenapa ini susah, tidak mau diajari mengucapkan itu, dan itu ternyata perbuatannya. Lalu kata Abdul Aziz yang menceritakan kisah tadi, takutlah kalian terhadap dosa-dosa, karena sesungguhnya dosa-dosa itulah yang mendorongnya demikian. Apalagi yang dilakukan dosa besar, yang menyebabkan orang tadi jadi begini karena dosa-dosa tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, sampai di sini artinya kita mengetahui dua hal. Satu, penyebab susah untuk mengucapkan la ilaha illallah di saat akan meninggal. Penyebabnya adalah tadi disebut pecandu minuman keras. Itu satu hal. Yang kita ambil pelajarannya apa? Berarti kita jangan melakukan pekerjaan seperti itu. Jangan anggap enteng mati itu. Walaupun mati itu bukan sesuatu yang harus kita takuti, karena memang pasti mati. Kalau memang pasti mati, kenapa takut? Ulun ulang, bukan matinya yang kita takut, tapi dua, keadaan di saat mati, husnul khotimah atau tidak. Yang kedua, keadaan sesudah mati. Bila matinya tidak baik, otomatis sesudah mati nanti disiksa. Nah, itu yang kita takuti dari mati. Jadi jangan anggap remeh kematian itu. Nah, sudah. Suatu ketika, beberapa tahun yang lalu, kata beliau, ada peristiwa di Al-Qasim, sebuah tempat. Informasi yang beredar tentang kematian seseorang laki-laki yang ketika akan meninggal dia sudah menunjukkan ketidakpatuhannya kepada Allah. Nah, persisnya adalah salah seorang dari sahabatnya datang yang sering menemani yang akan meninggal ini ke masjid. Ini orang yang suka ke masjid ini. Nah, lalu ketika si teman-teman yang sering ke masjid ini mau meninggal, diingatkan dia untuk ingat kepada Allah. Ternyata dia menolak. Lalu si kawan yang sering menemani di masjid tadi mencarikan Al-Quran. Ini nah, wahai Abdullah, ini mushaf Quran yang sering kamu baca.
takutlah kamu kepada Allah. Maksudnya tuh si kawan tadi mengingatkan kawannya, mencarikan jalan supaya kawannya ini ingat kepada Allah. Makanya diambilkannya Quran yang biasa dibaca oleh si kawan yang mau meninggal tadi. Apa jawabannya? Nah, ini hati-hati ini. Ia berkata, aku ingkar kepada mushaf dan terhadap la ilaha illallah. Nah, ucapannya ini orang yang suka sholat di masjid, ternyata meninggalnya kayak itu. Maksudnya ya tadi, salah satu yang menyebabkan mati su'ul khatimah adalah merasa aman dari siksa Allah. Kenapa seseorang merasa aman dari siksa Allah? Mungkin melihat dirinya sudah banyak melakukan kebaikan. Nah, ini hati-hati. Yang baik itu saja masih belum tentu meninggalnya baik. Tegas dia mengatakan, saya ingkar, saya kufur. Ini saya tidak percaya dengan Al-Quran dan la ilaha illallah. Akhirnya laki-laki itu meninggal dunia dalam keadaan kondisi yang seperti tadi, dengan ucapan yang kayak itu. Hati-hati. Lalu akhirnya kita berlindung kepada Allah dari kekecewaan dan pengkhianatan. Itu yang terakhir. Ini su'ul khatimah ketika akan meninggal. Ada juga yang menjelang kematiannya mengucapkan, sungguh Tuhan telah zalim kepadaku. Ini kapan ucapan ini bisa terucap? Bisa jadi di saat sakit yang berat atau sakit yang lama, tidak kunjung sembuh, lalu akhirnya buruk sangka kepada Allah. Diucapkannya lah kata-kata tadi, ini Allah zalim kepadaku. Hati-hati. Ini 3 gambaran yang semuanya dari ucapan, terlihat dari ucapan yang diucapkannya, yang menunjukkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita untuk selalu memohon kepada Allah agar kita semua tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fi din wa ta'wil. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.